Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dalam buku ini memberikan kita banyak inspirasi untuk kita dapat belajar bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Karena itulah yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah prinsip yang ada di Eden yang harus kita pelajari untuk kehidupan kita masing-masing. Di sini juga buku ini memberikan kita beberapa poin pelajaran yang harus kita dapatkan, yaitu perubahan pola hidup yang merubah akan hidup kita, yang setiap harinya hanya memiliki kesehatan yang dekat kepada Tuhan, dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan perubahan. Dan juga kita akan mengetahui kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang pencipta dan manusia. Jadi bagaimana Tuhan mengilustrasikan kesehatan untuk kita kenal akan kebenaran itu. Melalui buku ini kita dapat belajar bagaimana proses yang Tuhan inginkan untuk dalam kehidupan kita untuk mengenal akan Dia. Bacaan kita kali ini adalah tarik nafas dalam-dalam. Ayat intinya terambil Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bagian dari kualitas hidup adalah tergantung pada seberapa baik Anda menarik nafas dan membuang nafas. Jika Anda seperti kebanyakan orang pada umumnya, Anda menggunakan kurang dari setengah kapasitas paru-paru Anda saat bernafas, pernapasan yang dangkal dan tidak tepat mengurangi vitalitas dan menyebabkan laju metabolisme Anda melambat, menyebabkan kelelahan dan keletihan. Itu mempengaruhi ingatan, kreativitas, dan konsentrasi, serta penilaian dan kemauan. Dalam kasus yang ekstrim, hal ini dapat menyebabkan anemia dan depresi. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana fungsinya paru-paru yang harus kita pelajari, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan atau tahta kasih karunia itu, dan kita akan menerima rahmat-Nya dengan pertolongan pada waktunya. Baik, pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita mengajarkan kepada kita. Dia mencontohkan bagaimana kesehatan yang kita punya atau tubuh yang kita punya kita harus gunakan dengan maksimal. Sebagaimana paru-paru, dikatakan di sini bahwa kualitas hidup itu akan terlihat pada saat kehidupan kita mulai kita bentuk, di mana paru-paru akan menggunakan kapasitas yang sesungguhnya pada saat kita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi pada saat kita memilih untuk mengikuti seperti yang banyak orang lakukan, maka ada pengaruh yang buruk ada dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita menarik nafas yang dangkal, maka pernapasan kita mengurangi vitalitas dan menyebabkan laju metabolisme kita melambat, menyebabkan kelelahan dan keletihan. Seringkali kita mengatakan bahwa karena kita mungkin terlalu capek sehingga metabolisme kita turun dan juga menyebabkan kelelahan dan keletihan. Tetapi hal menarik yang ingin untuk kita dapatkan di pelajaran ini, dikatakan bahwa pada saat kita menarik nafas kita dalam-dalam, berarti semuanya kita bisa untuk menghadapinya, atau satu kesehatan yang Tuhan ingin untuk berikan kepada kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita menarik nafas dengan dangkal, maka kita akan mengalami satu keburukan yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami metabolisme yang lambat, kita mengalami kelelahan dan juga keletihan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu hal yang kita lakukan harus kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga di sini dikatakan bahwa pada saat kita tidak menggunakan paru-paru itu dengan kapasitasnya, maka itu akan mempengaruhi akan ingatan, kreativitas, konsentrasi, serta penilaian dan kemauan. Jadi poin-poin ini sangat menarik untuk kita lihat, karena inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita ingin untuk menyimpulkan sesuatu, kita ingin untuk memiliki ingatan, kreativitas, konsentrasi, dan juga penilaian dan kemauan yang sempurna. Sebab itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada saat kita menarik nafas dalam-dalam, maka kita akan menentukan sesuatu hal yang baik. Jadi pada saat kita ingin untuk menentukan sesuatu hal yang baik, marilah kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Dia mau supaya kita datang dengan penuh keberanian ke dalam takhta kasih karunia, dan rahmat itu Dia akan berikan untuk kehidupan kita pada waktu yang tepat itu. Pernapasan juga mempengaruhi emosi Anda. Dan emosi yang kuat mempengaruhi pernapasan Anda. Saat Anda takut, saat gugup, atau marah, Anda mengambil tindakan cepat, nafas dangkal. Saat puas, pernapasan lebih rileks. Pada dasarnya emosi yang kuat dan pernapasan dangkal berjalan bersamaan. Tekanan dan emosi
mengakibatkan ketegangan otot yang membatasi pernapasan. Perhatikan saja seorang anak ketika marah, tarik bahunya dan kencangkan otot dada serta tenggorokan untuk mencegah jeritan, namun bernafas dalam-dalam dan perlahan memiliki efek menenangkan dan membuat rileks. Baik, fungsinya sangat menarik ya paru-paru ini. Dikatakan di sini bahwa pernapasan juga mempengaruhi akan emosi kita, di mana pada saat kita mengalami emosi, maka pernafasan kita juga akan dangkal. Di sini katakan bahwa saat kita sedang takut atau kita sedang gugup atau marah, kita akan mengambil tindakan cepat dan nafas dangkal, di mana kita menyimpulkan dengan kemauan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat kita mengalami situasi yang buruk atau situasi yang membuat kita untuk menyimpulkan sesuatu, maka kita harus hadapinya dengan rileks. Kita harus hadapinya dengan sukacita juga. Pada saat kita ingin untuk mengambil tindakan itu, maka kita harus berpikir dulu, ini harus mengambil tindakan sesuai dengan Tuhan ajarkan. Jadi sini juga dikatakan bahwa saat puas pernapasan rileks. Saat kita sukacita menjalaninya, berarti kita rileks dengan keadaan kita. Jadi sini dikatakan bahwa tekanan dalam emosi mengakibatkan ketegangan otot yang membatasi pernafasan. Kita emosi berarti membatasi akan diri kita sendiri, karena ada unsur kebencian yang timbul pada saat kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, sehingga semuanya kita ingin untuk memiliki jalan keluar dengan cepat. Tetapi pelajaran yang kita dapatkan kali ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengambil satu kesimpulan dengan cara yang tepat yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita. Jadi semuanya bisa kita lalui pada saat kita tenang untuk menjalani semuanya. Karena pada saat kita mengalami stres atau kita mengalami konsentrasi yang kurang, maka tariklah nafas dalam-dalam, maka semuanya akan memiliki efek menenangkan dan membuat kita untuk rileks. Angkat kepala Anda ke atas, punggung lurus, dada keluar, bahu ke belakang. Lakukan olahraga ini 10 kali sehari. Bernafas perlahan, mulut tertutup, kembangkan bagian bawah tulang rusuk saat menarik nafas. Lalu hirup 1 kali lagi. Dengan mulut terbuka, biarkan udara keluar sampai semuanya hilang. Biasakan bernafas dalam-dalam. Baik, inilah contoh yang menarik Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Pada saat kita tidak mengalami fungsi yang sempurna, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengeluarkan fungsi kita dengan sempurna. Sehingga apapun yang kita keluarkan itu menjadi kebahagiaan untuk kehidupan kita. Jadi dari paru-paru ini memberikan kita pelajaran bahwa pada saat kita menarik pernafasan dengan dangkal, maka kita akan mengalami kurangnya konsentrasi, ingatan kita akan terganggu, dan juga kita merasa kelelahan. Tetapi pada saat kita bernafas dalam-dalam, maka sesuatu yang kita hadapi dengan keadaan yang rileks. Jadi kita juga diberikan tips di sini, dikatakan bahwa angkat kepala kita ke atas, punggung lurus, dada keluar, bahu ke belakang. Lakukan itu 10 kali sehari untuk kita dapat memiliki nafas yang dalam. Tuhan mau untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana jalan keluar yang harus dihadapi. Tuhan sudah memberikan tipsnya, kita harus menjalani tips itu dengan penuh sukacita juga. Doa adalah nafas jiwa kita. Doa yang cepat dan dangkal adalah tidak sehat. Hal ini membahayakan kualitas kehidupan rohani kita. Namun kebanyakan dari kita menggunakan hanya setengah kapasitas paru-paru kita saat berdoa. Kita mengutarakan beberapa klise atau berpikir bahwa kita telah memenuhi kewajiban agama kita. Namun doa bukanlah suatu kewajiban atau pengorbanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Ini merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan spiritual, suatu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan pencipta kita agar kita dapat memperoleh akses langsung kepada kecerdasan alam kita. Sistem komunikasi yang tidak memerlukan nada sambung atau chatroom untuk berbicara dengan Tuhan. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana hubungannya paru-paru dengan paru-paru kehidupan kita dengan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa doa adalah nafas jiwa kita. Jadi doa dengan cepat dan dangkal tidak sehat untuk kehidupan kita. Itu membahayakan kualitas rohani kita. Kenapa dikatakan di sini membahayakan? Karena kita tidak memiliki komunikasi yang sempurna dengan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita suatu komunikasi yang sempurna yang harus kita utarakan di hadapannya. Tuhan mau kita mengutarakan sesuatu hal yang kita impikan di hadapannya, sehingga semuanya
kita utarakan dengan sempurna. Bagaimanapun kehidupan kita sebagai orang berdosa, doa adalah nafas jiwa kita, maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan Tuhan supaya Tuhan sanggupkan kita untuk kita bisa melewati semuanya. Karena semua kebutuhan kehidupan kita adalah kehidupan yang spiritual, berarti Tuhan mengajarkan kita untuk dekat kepadanya, untuk kita sanggup menjalani setiap apapun yang kita perlukan. Jadi marilah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan sedang menunggu kita untuk berbicara dengannya. Doa sangat berkuasa. Melaluinya kita menjadi terisi dengan energi, dikuatkan dengan motivasi dan didorong oleh keberanian. Melalui itu kita memiliki akses terhadap apapun yang kita perlukan. Karena Tuhan berfirman, mintalah maka kamu akan menerima. Melalui hubungan dengan Tuhan pencipta dan Tuhan atas kehidupan ini, kita dapat memiliki suasana imun di sekitar kita untuk melindungi kita dari kuman dan penyakit, dewa kematian dan kehancuran. Apakah kualitas hidup Anda terganggu karena pernafasan yang dangkal? Mengapa tidak menarik nafas dalam-dalam sekarang juga, baik nafas udara maupun nafas doa? Bagaimana cerita yang kita dapatkan di sini di akhir dari pelajaran kita menceritakan bagaimana kita harus bisa untuk menarik nafas kita dalam-dalam, dan juga kita mau untuk datang berdoa lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena doa adalah sangat berkuasa untuk kehidupan kita, sangat membuat kita untuk memiliki satu hal di mana pada saat kita tidak bisa sanggup untuk menjalaninya, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa untuk melewati setiap apapun yang ada. Tuhan mau mengisi energi kita, tetapi marilah kita datang untuk dekat kepadanya, karena Dia sedang menunggu untuk mengisi akan energi kita. Kita akan diberikan kekuatan, kita akan dimotivasi dan didorong untuk memiliki keberanian itu. Sehingga Tuhan sudah berfirman, mintalah maka kamu akan menerima. Berarti Tuhan sedang menunggu kita untuk kita meminta, karena Dia akan memberikan berkat itu kepada kehidupan kita masing-masing. Jadi pelajaran ini menceritakan bagaimana fungsi doa kita dengan Tuhan, bagaimana doa adalah jantung kita. Maka kita harus bisa untuk lebih berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Karena pada saat kita berkomunikasi lebih dalam dengan Tuhan, maka kita akan merasa bahwa beban kita sudah dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Jadi marilah kita belajar bagaimana Ibrani 4 ayat 16 ini mengatakan bahwa sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Inilah komunikasi yang penting dengan Tuhan. Tuhan mau ajarkan untuk kehidupan kita. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.